Sungguh bersyukur Tuhan. Pagi hari ini jiwa kami merindukan Engkau, hati dan jiwa kami merindukan menyembah Engkau lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Ini hati kami, ini jiwa kami merindukan semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari sama-sama yang merindukan Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari jemaat sendiri katakan, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukan
kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini pujian syukur, ini pujian syukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, ya Rabbasya. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami nyanyi puji bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian
ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan. Sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, amin, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami sembah. Ya Rabba Shanda, Rabba Shanda, Rabba Shanda. Kami sembah, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu itu melimpah-limpah dalam kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini hanya Engkau, tentang Engkau Jesus. It's all about you Jesus. Ini syukur kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan baik. Tuhan baik.
Terima kasih Tuhan. Terus kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Yes Jesus. Terima kasih Yesus. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, Shalom. Satu kali saya ada nonton sebuah film yang berjudul The Bible. Pada waktu saya nonton film ini, Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam perasaan berkecamuk di hati saya saat itu. Yang pertama, saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya nonton film ini? Sebab pada waktu saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan sama sekali, yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Pada waktu saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan itu, dengan dinding kiri dan kanannya lautan, saya nangis dan nangis-nangisnya. Dan saat itu saya pikir gini, ini kan saya baru nonton filmnya. Saya tidak tahu bagaimana cara saya mengungkapkan kebanggaan saya punya Allah yang seperti dia. Kalau waktu itu saya ada di tempat kejadian dan saya alami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Namun pada waktu saya nangis Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya jadi marah. Kenapa tiba-tiba saya jadi marah? Sebab tidak butuh waktu yang lama. Setelah bangsa Israel mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka di hadapan Allah. Tidak butuh waktu yang lama. Hanya butuh 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Dengan bersungut-sungut lagi di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Marah. Dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Pada waktu saya menyaksikan adegan ini, saya marah betul dengan bangsa ini. Saya katakan ini bangsa memang keterlaluan. Ini bangsa memang gak tahu diri. Baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat. Baru saja menyanyikan yang syukur dan kemenangan. Sekarang sudah bersungut-sungut lagi. Tapi pada waktu saya marah Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya jadi malu sendiri. Ketika saya sadar, bukankah saya juga masih sering melakukan hal yang sama seperti itu? Berapa banyak ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, segala sesuatu berjalan seperti apa yang kita harapkan, lalu dengan mudah mulut kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib dan seterusnya. Namun manakala kita sedang mengalami banyak hal yang kita tidak mengerti mengapa semuanya harus terjadi, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, izinkan saya mengingatkan ada 3 jangan yang perlu kita ingat. Yang pertama, jangan pernah mengukur kasih Tuhan dengan apa yang terjadi dan yang kita alami. Sebab kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Jangan yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mempersalahkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebab selama-lamanya dia Tuhan tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Sebab dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan yang ketiga, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita,
Dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita. Tetapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia beri buat kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita. Adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa selama-lamanya Dia adalah Bapa yang baik bagi setiap kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Yang setuju katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Dia bukan cuma Bapa yang baik, Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Dan sebagai Bapa yang begitu baik, tentunya seringkali Dia mengirimkan bagi setiap kita anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mau mengirimkan bagi kita hadiah,
Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar. Dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah besar yang tengah datang dan terjadi. Namun sekali lagi sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sedang menghadapi masalah yang besar dalam hidup ini, kita justru seringkali melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama, berapa sering kita merasa kita ini lebih pintar daripada Tuhan. Buktinya apa? Berapa sering kita coba untuk mengatur Tuhan, mengajari Tuhan tentang apa yang dia harus kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita. Adapun jalan, pikiran dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran dan rancangan hati kita. Sekalipun kita tahu kebenaran ini, bukankah kita masih saja melakukannya sampai hari ini? Kesalahan besar yang kedua, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk dia segera melakukan seperti apa yang kita minta. Bapak Ibu Saudara, saat ini izinkan saya berkata, biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Sebab dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan cara kerja Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara sekali lagi, apapun yang tengah terjadi dengan hidup kita hari ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa dia adalah Bapa yang baik. Di hadapan Bapa yang baik itu, sekali lagi sama-sama saya mau ajak kita untuk mengadakan pengakuan dengan bersama-sama kita berkata, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik. Hanya Engkau yang mengerti kami lebih dari siapapun. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Bapa. Kau Bapa-Ku yang baik. Tidak pernah kami dibiarkan sendiri.
anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Dengan iman katakan, di depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami percaya, rancangan-Mu Tuhan yang terbaik. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan, yang kami percaya selamanya, selamanya. Oh, di hadapan-Mu saat ini Bapa, kami mohon maaf karena sekalipun kami sudah tahu setiap janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami, namun tetap saja sampai hari ini kami masih selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran akan hari depan kami. Sebab ada terlalu banyak cara-Mu yang tidak dapat kami pahami. Ada terlalu banyak rahasia-Mu yang sulit terjangkau oleh pikiran kami. Ada terlalu banyak rencana-rencana-Mu yang tidak sejalan dengan apa yang kami rencanakan dalam hidup ini. Maafkan kami Bapa. Saat ini kami hanya mau berserah sepenuhnya kepada keputusan-Mu. Sebab kami percaya apapun yang Kau putuskan atas hidup kami, itu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, kadang sulit untuk bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita.
Itu sebabnya saat ini saya mau ajak kita sama-sama belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan dia luar biasa? Sebab dia satu-satunya manusia yang dibanggakan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Allah sampai membanggakan dia. Saya akan bacakan firman Tuhan ya dari Ayub 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara, siapa Ayub? Seperti tadi saya katakan, satu-satunya manusia yang dibanggakan oleh Allah. Saya tidak usah bicara bagaimana dia hidup takut akan Tuhan. Saya tidak usah berbicara tentang kesalehannya yang dibanggakan oleh Allah itu. Tapi yang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, sekalipun Ayub sudah hidup begitu saleh dan takut akan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupnya? Saya terlalu yakin tidak akan pernah ada satu orang pun dari antara kita yang pernah mengalami badai sedahsyat yang Ayub alami. Dalam sekejap waktu seluruh harta benda keluarganya, bahkan kesehatannya habis semuanya. Ketika Ayub mengalami itu, apakah Ayub mengajukan pertanyaan kepada Allah? Bukan hanya pertanyaan, tapi serentetan pertanyaan. Wajar enggak Ayub mengajukan serentetan pertanyaan itu? Sangat wajar. Sebab dia sudah jaga hidupnya begitu baik. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Ayub ke-38, ketika Ayub mengajukan serentetan pertanyaan, maka tidak ada satupun pertanyaan Ayub yang dijawab oleh Allah. Namun saat itu Allah menyadarkan kepada Ayub tentang kekuasaannya atas alam semesta. Ada banyak orang selalu sibuk dengan dua pertanyaan ini dalam hidupnya. Kenapa sih Tuhan? Mengapa sih Tuhan? Bapak Ibu Saudara, gak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Kalau Ayub aja gak dijawab, apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang cuma sibuk dengan dua pertanyaan ini. Kenapa sih Tuhan kok masalah ini gak selesai-selesai? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara gak usah tanya gitu.
Sebab selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Selesai masalah yang satu, enggak usah dicari. Enggak usah diundang. Masalah yang lain pasti datang. Jadi selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Karena masalah itu adalah sekolah kehidupan. Lewat masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Lewat persoalan dan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita menjadi semakin kuat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Selalu ada dampak dan akibat yang terjadi pada waktu itu masalah datang. Dan dampak akibat yang cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Seperti tadi saya katakan, lewat masalah yang datang dan terjadi, kita memperoleh banyak pelajaran berharga dan kita semakin kuat. Dampak dan akibat yang kedua justru sebaliknya. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan sayangnya, yang banyak terjadi justru yang kedua. Makanya kalau kita temui orang sedang mengalami banyak masalah, hidupnya semakin terpuruk. Dan kalau persoalan dan masalah itu menjadikan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi. Sebab bukankah Roma 8 ayat ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, ngerti gak ngerti, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan cuma minta kesediaan dan kerelaan kita untuk mengikuti setiap proses yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Jadi apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, dengar Dia berkata, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti
Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, percayalah, dia tak tinggalkan dengan iman. Percayalah, dia tak tinggalkanmu. Itu sebabnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Itu sebabnya Tuhan tidak minta banyak. Tuhan cuma minta satu, Bapak Ibu Saudara. Apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Satu kali saya baca sebuah kisah nyata terjadi pada saat Perang Dunia. Maka saat itu terjadi serangan-serangan mendadak di tengah malam hari. Pada suatu malam yang gelap pekat, ada seorang bapak lari tergopoh-gopoh. Dia gendong anak yang masih kecil di pundaknya. Mereka mencari lubang perlindungan. Ketika mereka tiba di mulut lubang perlindungan itu, bapak ini segera turunkan anaknya dari pundaknya. Lalu dia loncat masuk ke dasar lubang. Ketika tiba di dasar lubang, dia tengadakan wajahnya, dia ulurkan dua tangannya. Lalu dia berkata, "Nak, sekarang loncat, nak." Bapak Ibu Saudara, itu malam gelap pekat. Apalagi di dasar lubang. Anak ini tidak bisa lihat ayahnya sama sekali. Dia semakin ketakutan, dia menangis sekeras-kerasnya. Sekali-sekali karena serangan mendadak itu menimbulkan kilatan-kilatan cahaya. Sehingga bapak ini masih bisa lihat jelas anaknya di mulut lubang itu. Lalu sekali lagi bapak itu berteriak, "Nak, loncat sekarang, nak." Mendengar perkataan ayahnya ini, anak ini segera loncat masuk ke dasar lubang. Bapak Ibu Saudara, anak itu loncat masuk ke dasar lubang bukan karena dia bisa lihat ayahnya di situ. Tapi karena dia yakin dan percaya, ayahnya pasti akan menangkapnya. Itu iman yang sesungguhnya. Ada banyak orang selalu menuntut bukti untuk bisa percaya. Namun firman Tuhan katakan, engkau telah melihat, maka engkau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat, namun tetap percaya. Itu sebabnya Tuhan minta kita memiliki iman yang dewasa.
Yang tidak terombang-ambing oleh situasi dan keadaan yang ada. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang membiarkan perasaannya mengambil alih peranan iman dalam hidupnya. Saat ini saya mau katakan, jangan pernah membiarkan perasaan mengambil alih peranan iman. Mengapa? Karena perasaan itu sangat dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi iman mempengaruhi keadaan. Iman mengubah apapun menjadi kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya jangan jadi orang percaya jikalau. Yang hanya tekun setia berdoa kepada Tuhan jikalau ditolong Tuhan. Jikalau diberkati Tuhan. Tetapi jadilah orang percaya walaupun. Yang tetap tekun setia berdoa kepada Tuhan. Walaupun jawaban doa tidak kunjung datang. Walaupun belum ditolong Tuhan, walaupun belum disembuhkan dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak minta banyak. Tuhan cuma minta jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita berkata, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Sama-sama katakan. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Yang percaya katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah yang besar dalam hidup ini, tekanan yang berat dalam hidup ini, kita cuma punya dua pilihan Bapak Ibu Saudara. Yang
Yang pertama, memandang masalah itu sebagai sesuatu yang begitu besar. Atau yang kedua, memandang Tuhan sebagai Tuhan yang maha besar. Kalau kita pilih yang pertama, maka percayalah, kita akan hidup di dalam kepanikan, ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kalau kita pilih yang kedua, maka semua kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan, kita merasa tenang. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia tidak melihat betapa sebesar apa Goliat itu. Tetapi dia memandang Tuhan yang maha besar yang menyertai dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata kepada Tuhan, kita punya masalah yang besar. Tapi katakan kepada masalah kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun. Izinkan dengan hormat saya jemput semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Sekali lagi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau menyatakan pengakuan iman percaya kita ini. Katakan setiap kata-kata ini dengan iman di hadapan Tuhan. Dan sementara kita memperkatakan ini dengan iman, maka Tuhan berkata, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepada. Sekali lagi katakan, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam. Tetap ku percaya. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam. Yang percaya tidak keberatan, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu.
bekerja. Kami percaya mujizat masih ada. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi kita mau angkat kedua tangan, katakan, ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Kami percaya. Ku takkan berhenti bekerja. Ku takkan pernah berhenti. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Kami percaya. Mari sama-sama kita katakan, kami percaya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hidup yang kami hidupi hari ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami imani, Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya di dalam Engkau Tuhan. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana tangan yang perkasa akan turun dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya boleh kembali ada di tempat ini menyembah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang menjadi kerinduan saya dan kenikmatan dalam hidup saya adalah di saat saya bisa menyembah bersama dengan anak-anak Tuhan dimanapun mereka ada. Dan ini menjadi momen yang spesial buat saya. Kenapa spesial? Karena bertepatan hari-hari ini saya sedang memperingati 28 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah 28 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman itu tahun 1997. Album pertama saya Allah Peduli. Lalu tahun-tahun berikutnya seperti Bapa sayang anaknya, Bapa yang kekal, semua baik, arti kehadiranmu, ku tak akan menyerah, seperti yang kau ingini, besar anugerahmu, dan seterusnya sampai album saya yang terakhir, aku percaya ada mujizat. Pada kesempatan anniversary ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengucapkan terima kasih saya sedalam-dalamnya atas support dari Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman-rekaman saya. Sejak dari zaman kaset Bapak Ibu Saudara sampai kaset sudah tidak ada lagi. Kemudian jadi zamannya CD. Tapi CD pun sebentar lagi sudah tidak ada lagi. Makanya CD-CD saya sekarang sudah tidak bisa lagi didapatkan dimanapun. Karena sudah tidak diedarkan lagi. Loh kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohani sudah tidak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi distributor rohaninya pun jadi sudah tidak ada. Dan pabrik-pabrik CD sekarang juga sudah pada tutup. Oleh karena itu kemanapun saya pelayanan, banyak jemaat Tuhan minta kepada saya untuk mengeluarkan koleksi album saya dari album pertama sampai album terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Sebab sekarang banyak yang mengeluh sudah tidak punya CD player. Mobil-mobil baru, laptop-laptop baru tidak ada lagi CD playernya. Mereka minta dalam bentuk USB supaya tinggal dicolok di mobil atau pindah ke laptop, pindah ke HP, jadi pakai Bluetooth di mana-mana. Nah Bapak Ibu Saudara, baru belakangan ini saya kumpulkan semua album saya dari album pertama sampai album terakhir dan saya pecah 3. Yang pertama saya beri judul Prayer and Worship. Sesuai dengan judulnya, album ini sangat vertikal. Kenapa vertikal? Karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu, kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Kenapa saya keluarkan seri ini? Karena banyak yang mengeluh kepada saya, setiap kali mereka saat teduh, baru berapa menit sudah bingung mau ngomong apa lagi. Dan banyak bahkan yang berkata setiap hari mereka doa cuma hafalan. Kata-katanya sama setiap hari yang diucapkan itu lagi, itu lagi. Nah ini menolong untuk saat teduh dan doa.
Yang kedua, encouragement Bapak Ibu Saudara untuk menguatkan iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan. Seperti apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi album ini sangat horizontal karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu untuk menguatkan iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, All the Best, 25 tahun rekaman saya terakhir dan semuanya itu ada di dalam USB yang ini. Nah Bapak Ibu Saudara, karena memang sudah tidak diedarkan lagi dan tidak akan bisa didapatkan dimanapun, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, terpaksa setiap kali saya pelayanan kemanapun saya harus bawa sendiri koleksi CD-CD yang masih ada dan USB, sebab barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk mengoleksi album-album saya, nanti di pintu keluar ada beberapa koleksi CD maupun USB. Nah saya berdoa biarlah itu menjadi teman saat teduh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya sudah 1 jam, tidak banyak yang saya bisa sampaikan, tapi saya berdoa biarlah USB ini banyak berbicara kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi putar album saya, lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Oh ya, saya masih ada 1 kali lagi jam 2 di tempat ini dan saya akan berbicara tentang jangan takut. Jadi kalau ada yang Bapak Ibu Saudara hari-hari ini tengah hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara kami jemput Bapak Ibu Saudara hadir kembali dalam ibadah yang jam 2, masih keburu kok lunch di mall ya. Nanti datang lagi ke sini, siapkan hati, saya percaya setiap orang yang datang dalam ibadah tidak akan keluar sia-sia. Pasti ada yang Tuhan bicarakan, Tuhan berkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, semua diberkati, amin. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan, luar biasa. Terima kasih Pastor Jeffrey untuk pelayanannya hari ini. Saya sama Pastor Jeffrey, satu keluarga ini udah seperti keluarga sendiri saudaraku. Kemarin baru kita ngumpul makan bareng saudaraku. Kita selalu cerita, wah pokoknya lucu-lucu, pokoknya senang saya. Anak-anak saya tuh sayang banget sama Pastor Jeffrey ini ya. Dan saya mengucap syukur hari ini beliau boleh melayani kembali di Reward. Kalau cari jadwalnya susah banget gitu kan. Tapi puji Tuhan hari ini boleh ada waktu, boleh melayani di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan memberkati Pastor Jeffrey dengan luar biasa. Amin. Diberikan kesehatan, perlindungan, pemakaian Tuhan semakin dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku, saya lanjutkan dengan pengumuman bahwa akan diadakan pada malam mujizat pada tanggal 1 April nanti. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku bisa ajak keluarga yang lain untuk hadir dan saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, mencari Tuhan, kita akan lihat kuasa lawatan Tuhan yang dahsyat. Perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan dengan luar biasa. Amin. Jadi penuhlah dengan sebuah kerinduan yang amat sangat untuk mencari Tuhan. Dan saudara akan menemukan Tuhan dan saudara akan mengalami perkara-perkara dahsyat. Dan di KKR Wanita juga akan diadakan 22 April 2025. Juga akan dilayani oleh Pastor Jacqueline Suragu, Ibu Gembala. Juga nanti Jumat Agung tanggal 18 April dan kemudian tanggal 20 April tetap juga akan diadakan ibadah Paskah. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudaraku bisa ajak keluarga teman yang lain untuk hadir. Dan saya percaya ketika kita merindukan Tuhan lebih lagi, kita akan menemukan Tuhan, mujizat Tuhan akan kita alami. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya juga rindu Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya cuma hadir dalam ibadah setiap minggu. Tapi kami rindu Bapak Ibu Saudaraku boleh bergabung bersama-sama kami menjadi keluarga daripada Gereja Revival Worship Church. Supaya kita boleh bertumbuh bersama. Dan saya percaya ketika kita bertumbuh bersama dalam keluarga Tuhan di tempat ini, saudara akan jadi orang-orang yang kuat. Dan saudara gak sendirian ketika saudara menghadapi tantangan. Ada kita semua, kita akan sepakat berdoa. Kita ada kuasa pembelaan Tuhan akan dinyatakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang rindu nanti untuk bergabung bersama kami di tempat ini, nanti keluar bisa menemui para aser dan saudara bisa mendaftarkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan dan tadi Pastor Jeffrey bilang di depan ada flash disk ya kan, lagu-lagu pujian beliau. Saudara ambil sebanyak-banyakan, bagikan ke teman-teman yang lain, keluarga supaya jadi berkat. Amin. So mereka pun juga diberkati dan diberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik, persepuluhan kita sebagai tanda cinta hormat kita kepada Tuhan. Dan sebagai dukungan Bapak Ibu Saudaraku untuk operasional gereja. Dan bulan depan kita harus bayar IPL gereja cukup besar. Tapi saya percaya
ketika kita sama-sama menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan memberkati kita dengan semakin berlimpah-limpah. Ada barcode, ada juga nomor rekening, Bapak Ibu Saudaraku bisa transfer, juga ada mesin edisi. Nanti akan biasanya siapa namanya itu lupa kok. Stevie, aduh saudaraku. Nanti beliau saudaraku bisa hubungi dia. Kalau bagian gosok-gosok seperti itu, saudaraku mau digosok sampai saudara keluar asap nggak apa-apa, hubungin Stevie Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu saudaraku sekali lagi untuk taburannya, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk sekali lagi untuk firman penyembahan yang luar biasa Tuhan, yang boleh kami rasakan hari ini. Terima kasih Kau memberkati Pastor Jeffrey Tuhan dengan luar biasa kesehatan, perlindungan, penyertaan, kesuksesan. Dan kami percaya pemakaian Tuhan semakin dahsyat dalam pelayanannya. Dan banyak jiwa akan diselamatkan. Banyak jiwa akan saudaraku mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dan kami bersyukur hari ini kami tahu kami mengalami kekuatan yang baru. Kami mengalami Tuhan kemenangan hari ini lewat kata kami menyembah Engkau. Dan kami tahu hari ini bahwa Allah yang kami sembah itu hidup. Apa yang kami nyanyikan, yang kami imani, setiap firman yang keluar tadi dari mulut hamba-Mu Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus, kuasa Allah bekerja atas kami, kedahsyatan Allah terjadi atas hidup kami. Saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap persembahan kami, anak-anak-Mu. Persepuluhan persembahan kami Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah, dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Setiap mereka punya masalah rumah tangga, dalam nama Yesus Tuhan akan pulihkan mereka. Mereka yang punya masalah Tuhan Yesus dengan pekerjaan usaha, kami berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan nyata. Kami berdoa buat perusahaan PT Iswisisco, Kau memberkati, buka jalan semua persoalannya Tuhan tolong. Kami percaya banyak hal yang terjadi yang dahsyat. Setiap usaha anak-anak-Mu di tempat ini Kau berkati, Kau buka jalan. Kami yakin dalam nama Yesus mujizat Allah dinyatakan, dan kami siap memberi Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap memberi katakan amin. Selamat menabur. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa, amin, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Semuanya katakan ada kuasa.
Lambaikan tanganmu, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Karena kita semua adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin saudara. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari lambaikan tanganmu. Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Dua tangan katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Dua tangan lambaikan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita nanti akhiri ibadah pada hari ini. Tapi saya juga akan mengumumkan pada bulan Mei nanti ada ibadah yang ketiga jam 4 sore. Ya, khusus saudaraku ada youth profesional nanti dari orang-orang muda. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudaraku juga bisa hadir juga pada ibadah jam 4 sore pada bulan Mei. Ya, nanti akan dipimpin oleh Pastor Kojev. Wah, ini saudaraku. Kasih tepuk tangan. Dan saya percaya hari ini kita pulang dengan penuh semangat karena Tuhan sudah melakukan perkara yang ajaib. Amin. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih hari ini untuk sukacitamu, untuk berkat-Mu yang luar biasa kami boleh terima Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan kasih sayang Tuhan yang dahsyat. Hari ini kami tahu, kami pulang, kami terima mujizat, pertolongan, keajaiban. Kami percaya hari ini ke depan kami akan lewati. Kami percaya apa yang kami usahakan Tuhan buat berhasil. Sekali kami berdoa Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan, penyertaan-Mu. Bahkan setiap usaha-usaha kami Tuhan jaga, lindungi Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami akan melihat bagaimana Allah akan melawat kami, mengangkat kami, mempromosikan kami, memperluas daerah kami, usaha kami. Dan Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Dan percayalah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin.